Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terkait dengan pencairan bansos yang perlu saya sampaikan ya. Ini ada yang terbaru ya. Ada satu, dua, tiga ya. Ini ada tiga informasi yang perlu saya sampaikan. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini terkait status pencairan untuk saat ini ya. Untuk bansos yang cair untuk BPNT tahap 4 ya, yang senilai Rp600.000, ini dari bank penyalur terpantau sudah mulai masuk dari Bank BRI dan Bank BNI. Jadi buat bank yang lain harap bersabar ya. Walaupun mungkin masih belum rata, ya kita harapkan semoga di bulan yang akan datang ya, itu ada informasi terbaru terkait dengan pencairannya. Karena sekarang ini sudah mepet banget akhir tahun ya. Tapi kalau masih belum cair juga ya kita tunggu ya. Karena biasanya kan kalau ada bansos itu ada susulannya ya. Yang sekarang cair juga masih ada yang dari tahap 2, tahap 3, sama tahap 4. Dan buat yang masih menunggu untuk PKH maupun BPNT-nya untuk tahap 4 yang sekarang masih belum cair, ya kita berharap semoga ada susulannya di tahap yang berikutnya ya. Nah, terus untuk wilayahnya, ini contoh pencairan sudah masuk di Kupang NTT dan Bendungan Hilir di Jakarta ini juga sudah ada. Walaupun masih belum merata ya, masih belum merata. Ada yang sudah cair, ada juga yang belum. Tapi ini tergantung kesiapan data. Apakah data yang diinput itu sudah sinkron atau belum? Apakah terdaftar atau tidak? Karena kalau tidak terdaftar ya mau ditungguin seberapa lama pun, maupun dicek sehari sampai 1000 kali pun, kalau memang tidak terdaftar ya ada kemungkinan bansosnya tidak cair ya. Coba dicek apakah data yang diinput sudah sinkron atau belum ya kan, terus sudah mutakhir atau belum, itu juga harus diperhatikan. Dan keterangannya, pencairan dilakukan secara bertahap, jadi tidak semua orang menerima di jam yang sama ya. Jadi saya juga perlu mencari tahu dari beberapa pendamping di daerah yang lain ya, karena mungkin ada juga yang sudah cair, ada juga yang belum. Dan penonton video ini juga luas ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya kan. Jadi saya harus mencari tahu informasi lebih lanjut terkait dengan pencairannya supaya lebih relevan. Kalau saya cuma menginformasikan untuk daerah saya sendiri, ya otomatis sudah dari bulan November ya kemarin ya, itu sudah kelar lah. Sekarang tinggal menunggu sisanya ya, yang masih belum cair ya. Dan ada kemungkinan besar sih susulan di tahap berikutnya ya. Ya kita tunggu saja, semoga ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Dan berikutnya ini informasi yang kedua ya, status di SIKNJ. Status di sistem pusat SIKNJ untuk Bank BRI sudah menunjukkan SI Standing Instruction, artinya uang sudah mulai ditransfer dari pemerintah ke bank dan tinggal menunggu giliran masuk ke rekening Anda. Jadi yang sekarang sudah terdaftar resmi ya dari pemerintah dan statusnya sudah SI, ya harap bersabar karena ini masih mungkin terkendala ya di penyalurannya ya. Ya kita tunggu saja, semoga bisa sesegera mungkin dicairkan. Karena di luar sana juga banyak mungkin dari keluarga yang masuk kriteria tidak mampu ya kan, keluarga miskin, lansia, yatim piatu, susah cari makan, yang masih pengangguran dan berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka untuk sekarang ini masih belum terdaftar sebagai penerima bansos. Jadi buat yang sudah terdaftar, baik itu cuma menerima sembako ya BPNT maupun PKH atau cuma dapat BLT keseranya, ya kalian bersyukur karena di luar sana ada banyak keluarga yang mungkin jauh lebih layak tetapi belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Karena mungkin mereka juga tidak tahu cara mendaftar bansos itu gimana ya kan. Ya kita doakan saja semoga di tahap yang akan datang, karena sekarang kan ada pembaruan data yang sedang berjalan, itu bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan untuk yang sekarang masih belum cair dan bisa tepat sasaran ya. Dan berikutnya ini ada beberapa alasan yang sekarang masih belum cair untuk bansosnya ya. Kenapa bansos belum cair sampai sekarang? Jangan panik jika saldo masih nol, ada dua kemungkinan. Nah, jadi buat yang sekarang saldonya masih nol ya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ini yang sudah terdaftar, ini karena masih diproses. Uang dikirim secara bergelombang. Jika status Anda masih aktif di sistem, bantuan akan segera masuk. Jadi ya kita tunggu saja ya. Ya kalau kalian memang penasaran ya silakan dicek saja, nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Tidak usah khawatir nanti kartunya rusak atau gimana. Tinggal lapor saja nanti ke pendamping, nanti juga akan disuruh ke ke pihak bank ya, supaya kartunya dibetulin ya. Kalau memang penasaran nggak apa-apa dicek ya.
di agen resmi terdekat ya. Tapi kalau punya contohnya kayak Wonder BNI kayak gitu kan ya, itu malah jauh lebih mudah dibandingkan harus pergi ke ATM atau kalau enggak ke agen resmi terdekat. Itu malah lebih mudah lah ya. Nah, terus alasan yang kedua ini karena dicoret ya. Anda tidak akan cair jika status di sistem tertulis exclude. Nah, jadi kalau sudah di-exclude itu nggak bakalan cair ya, sampai bila-bila ya, sampai kapanpun buat para KPM yang sudah di-exclude, ya itu tidak bakalan cair. Tetapi saya rasa masih ada harapan kecil ya, buat para KPM yang sekarang sudah di-exclude tapi pengen daftar bansos lagi. Caranya ya tinggal kalian mengajukan diri ulang melalui aplikasi cek bansos atau kalau enggak ya melalui kantor desa atau kelurahan setempat ya. Nanti juga akan diproses dan waktunya ini cukup lama ya. Jadi harap bersabar saja. Ya kita doakan semoga buat yang masih layak ya. Tetapi kok enggak dapat bansos. Contohnya kalau hasilnya tinggi tetapi sejatinya orang tersebut itu masih layak ya untuk mendapatkan bansos. Itu ya kita harapkan semoga pas mengajukan ulang itu desilnya bisa turun ya, karena kalau desilnya terlalu tinggi itu ada kemungkinan besar bansosnya tidak cair. Kalau desilnya 5 ya ada kemungkinan cuma bisa dapat sembako ya. Kalau desil 1-4 ya bisa dapat BPNT, sembako, PLT Kesra, PIP dan sebagainya itu juga bisa ya. Nah, terus yang pertama ini ya penyebab dicoret atau di-exclude. Yang pertama ini karena ekonomi dianggap sudah mampu. Jadi buat para KPM yang sekarang dianggap sudah mampu, mungkin ya itu akan di-exclude ya, dicoret lah ya. Terus yang kedua ada anggota keluarga yang jadi ASN, TNI, Polri atau P3K. Jadi kalau ada anggota keluarga yang jadi aparatur sipil negara itu juga otomatis bansosnya akan di-exclude ya. Contohnya bulan kemarin dari pihak keluarganya itu masih belum terdaftar sebagai TNI atau polisi ya, belum ada yang masuk ke polisi, belum terdaftar lah. Tapi mungkin di bulan berikutnya itu terdaftar, ya otomatis bansosnya macet ya, karena di dalam keluarga tersebut itu ada yang masuk sebagai atau terdaftar sebagai aparatur sipil negara, itu tidak boleh ya. Terus berikutnya gaji terdeteksi di atas UMR, ini juga bisa menyebabkan bansosnya di-exclude atau tidak cair ya. Terus berikutnya data kependudukan tidak padan. Maksudnya itu datanya tidak sinkron ya. Jadi buat teman-teman yang datanya sekarang tidak sinkron ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi saran saya sesegera mungkin disinkronkan dulu ya. Dan buat data-data yang belum mutakhir ya kan, itu juga harus dimutakhirkan terlebih dahulu. Contohnya kalau di kakaknya ada yang meninggal dunia atau pindah tempat ya kan, atau statusnya berubah, contohnya pernikahan, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan, karena kalau tidak mutakhir itu bisa dianggap ya data yang diinput itu tidak valid ya. Tapi kalau datanya sudah sinkron dan sudah mutakhir tetapi sampai sekarang kok statusnya belum jelas apakah dirinya itu menerima bansos atau tidak, ya silakan kalian tanyakan ke pendamping kalian ya. Bisa langsung dicek sendiri melalui aplikasi cek bansos. Tetapi saran saya sih dicek ke pendamping ya. Apakah data yang diinput sudah benar atau belum? Karena kalau ada kesalahan input data itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi banyak para KPM yang sekarang bansosnya tidak cair itu disebabkan karena kesalahan input data ya. Jadi banyak para KPM yang sekarang bansosnya tidak cair itu disebabkan karena kesalahan input data. Jadi memang benar-benar harus benar ya. Nggak boleh ada kesalahan, contohnya penulisan nama, terus tempat tinggal atau tanggal lahir itu juga sangat berpengaruh banget ya. Dan apa sih yang harus dilakukan untuk KPM yang sekarang bansosnya masih belum cair ya kan? Ini yang pertama, ini harus sering-sering ngecek secara berkala ya. Jadi jangan takut nanti kartunya rusak atau gimana ya. Kalau kartunya rusak ya tinggal lapor ke pendamping, nanti juga disuruh datang ke bank ya buat ngurusin. Kalau banknya BRI ya datanya ke BRI, kalau banknya Mandiri ya nanti datanya juga ke Bank Mandiri ya. Terus yang kedua, tanya ke petugas, jika belum cair juga hubungi pendamping sosial atau cek ke kantor kelurahan untuk memastikan status Anda tidak di-exclude. Jadi kalau statusnya masih sebagai penerima tetapi masih belum cair ya ada kemungkinan bansosnya terkendala ya, masih ada kendala teknis. Tetapi kalau statusnya di-exclude itu ada kemungkinan besar ya nggak bakalan cair bansosnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu tadi beberapa informasi terkait dengan pencairannya ya. Yang tadi itu untuk BPNT tahap 4 ya.
Itu dari Bank BRI dan Bank Mandiri ya. Ini juga sudah ada laporan pencairannya, tetapi masih belum rata ya. Jadi ada juga di satu tempat yang banknya sama, tapi ada yang sudah cair dan ada yang belum. Jadi memang tidak sama. Dan di daerah kalian, kalau di desa kalian sudah cair, tetapi di desa tetangga kalian masih belum cair, itu wajar ya, karena ya kesiapan data itu berbeda-beda ya. Kalau masih ada yang perlu sinkronkan lagi datanya, terus masih ada yang perlu disurvei, itu otomatis ya agak sedikit terlambat lah pencairannya ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.